Saya akan lanjutkan penjelasannya, beda metode pengajaran yang inovatif dan kreatif. Untuk penjelasannya nanti saya akan jelaskan di belakang. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini yang keempat, modal yang dibutuhkan. Jadi yang pertama itu ada capital expenses. Saya jelaskan dulu apa itu. Nah, itu penjelasannya adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan untuk membeli, memperbaiki, atau merawat aset jangka panjang. Yang pertama ada rumah seharga 157 juta. Selanjutnya ada banner. Di situ ukurannya 720 x 300. Satu banner dengan ukuran ini harganya 90.000. Jadi ini gambarannya. Ini kan rumah nanti yang untuk bisnis belajar Mandarin secara online, dan ini bannernya ditaruh di sebelah sini. Dan di bawah banner itu kan ada mobil. Nah, nanti itu di depan itu akan dijadikan parkiran sepeda motor. Kayak gitu. Oke, next selanjutnya dana rumah bawah. Nah, ini dana rumah bawahnya kayak gini, ada ruang meeting dan ruang multifungsi. Kemudian sebelahnya lagi ada ruang istirahat dan ruang makan. Sebelahnya lagi ada ruang ibadah. Terus selanjutnya lagi ada tanaman. Terus kamar mandi dan toilet. Terus tangga. Terus meja kerja, kursi-kursi kayak gitu. Terus selanjutnya sofa dan meja. Oke, next. Dana rumah atas itu ruang untuk packaging merchandise. Oke, next selanjutnya ruang meeting dan ruang multifungsi. Nah, ini yang ketiga ya, ada meja meeting. Di situ udah satu set, harganya 8.892.000. Oke, next selanjutnya keempat kursi meeting. Karena total tim CLC itu ada 7 orang, sudah termasuk saya, jadi kita membutuhkan 7 kursi. Satu kursi harganya 1.625.000. Jadi totalnya 11.375.000. Oke, next. Nah, ini selanjutnya adalah LCD proyektor untuk di ruang meetingnya. Satu LCD harganya 1.125.000. Oke, next. Nah, selanjutnya ada layar LCD gantung. Layar LCD gantung harganya 1.560.000. Oke, next. Yang ketujuh. Nah, yang 7 ini sumber harga. Ya, itu sumber harganya. Yang ketujuh ini AC. AC itu di rumah bisnis kita ditaruh di ruang meeting, kemudian di luar yang bagian meja dan kursi-kursi, karena di situ nanti untuk karyawan yang bekerja, jadi mereka nyaman, tidak kepanasan karena ada AC kayak itu. Jadi kita butuh 2 AC. Harga AC itu 2.425.000 dikali 2 jadi 4.850.000. Oke, next. Nah, di situ selanjutnya ada lemari satu untuk di ruang meeting untuk taruh arsip-arsip. Nah, di situ harganya 2.535.000. Oke, next. Selanjutnya ada meja kita butuh di ruang meeting yang model seperti itu ya. Nah, itu multifungsi banget, jadi harganya di situ 2.399.000. Nah, di atas itu nanti bisa ditaruh kayak rak-rak buku, terus yang yang diselorokannya itu bisa ditaruh apapun lah. Intinya multifungsi, meja multifungsi. Oke, next 10 dispenser. Dispenser itu ada kulkasnya di bawah, kulkas kecil untuk menaruh makanan, minuman kayak gitu. Jadi ketika meeting itu kita juga bisa rehat dengan makan makanan ringan, terus minuman juga. Jadi bisa fokus meetingnya karena ada asupan. Oke, di situ harganya 2.090.000. Next, selanjutnya stop kontak. Di sini stop kontak untuk di ruang meeting sebenarnya butuh satu saja, tapi satunya untuk cadangan ya. Jadi
harganya di situ totalnya kan awalnya kan 83.300 dikali 2 jadi totalnya 166.600. Oke, next selanjutnya. Nah, di sini stop kontak untuk di tembok. Ini penting banget, investasi banget ya. Di situ ada 10, itu sudah saya hitung per ruangan dan yang dibutuhkan di mana aja. Jadi totalnya di situ 200.000, 20.000 kali 10 jadi 200.000. Oke, next. Nah, selanjutnya ada tempat sampah. Tempat sampah kita butuh 4. Itu untuk sampah kering sendiri, sampah basah sendiri, dan spot-spotnya ada yang di ruang meeting salah satunya. Oke, di situ totalnya yang awalnya 35.000 dikali 4 jadi totalnya 140.000. Oke, next 13. Nah, 13 ini di ruang istirahat dan ruang makan. Di ruang istirahat dan ruang makan kita butuh tikar. Karena kan istirahat bisa kayak leye-leye gitu, jadi kita butuh tikar. Tikar kita beli 2 karena kita 7 orang. Jadi setidaknya kita beli 2. Jadi yang pertama itu harganya 95.000 dikali 2 jadi 190.000. Oke, next. 14. Nah, ini meja ini dibutuhkan di ruang istirahat dan ruang makan karena kan nanti kalau kita makan jadi tidak bungkuk. Jadi meja ini sangat membantu untuk kita nanti enak makannya kayak gitu. Nah, di situ harganya yang 3.800.000 yang grade C. Oke, next. Selanjutnya di tempat kerja yang di luar itu untuk karyawan saya. Nah, karyawan saya kan ada 4 orang, nanti saya jelaskan. Di situ mejanya cukup untuk 4 orang, jadi 2 orang sebelah bagian sisi kiri dan 2 orang sebelah bagian sisi kanan. Di situ harganya 2.750.000. Oke. Kalau untuk duduk nanti karyawan saya bisa ambil yang ada di ruang meeting. Kayak gitu. Jadi kalau yang untuk saya yang sebagai tim inti ibaratnya kayak gitu ya, itu di tempat saya ada di ruang meetingnya sama sekret dan bendara. Jadi kayak gitu. Oke, next. Selanjutnya ini investasi paling penting yaitu laptop. Nah, kenapa bekas? Karena kan kita masih merintis. Jadi ya kita merintis pelan-pelan. Nanti kalau semisal usaha kita sudah besar, kita bisa mengembangkannya dengan memperbarui atau memperbaiki atau meluaskan bisnis CLC ini. Nah, sementara ini dulu itu yaitu laptop ya dengan RAM 8GB. Oke, RAM-nya 8GB. Itu sangat membantu sekali untuk editing dan desain. Harganya 3.230.000. Meskipun bekas tapi sangat bagus kualitasnya, dikali 5 jadi totalnya 16.150.000. Seperti itu. Oke, next hard disk. Nah, ini harganya satuannya itu ada 534.341. Kita beli 2 jadi 1.068.682. Kenapa kita beli 2? Karena kan satunya untuk tim inti yang ada saya